Pada kesempatan kali ini saya amat sangat berbahagia. Kita sedang berada di masjid yang harganya 60 miliar. Allahu Akbar. Panjang umur, sehat badan Bapak Ibu semua, sebelum meninggal sempat membangun masjid, insya Allah, amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya rumah yang besar, rumahnya tinggal. Mobil besar, mobilnya tinggal. Bini besar, bininya tinggal. Betul tak Bu? Saya tanya Ibu baik-baik. Ini siang Ramadan, petang. Insya Allah tidak ada yang bohong, tidak ada dusta di antara kita. Kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Jelas Pak? Semuanya tinggal. Yang kekal abadi menemani kita inilah masjid. Yang sudah membangun masjid, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, barokah. Bagi yang tidak mampu membangun masjid, itulah hebatnya agama Islam ini. Yang punya harta, bangun masjid. Yang tak punya harta, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Yang tidak bisa sholat berjamaah, masih diberikan kesempatan sholat sunat 12 rakaat. Man sholla isnatai asyrata rakaat, siapa yang sholat sunat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan satu rumah di surga. Punya harta, bangun masjid. Tidak sanggup, sholat berjamaah. Tidak juga sanggup, sholat sunat 12 rakaat. Tidak juga sanggup, mati aja. Nah, apa guna lagi hidup? Membuat semak Sumatera Selatan aja. Ustadz Somad ini kejam sekali. Bukan kejam, ini cara kita untuk mengingatkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, bukan siapa-siapa. Yang membuat kita ini ada adalah Allah, la ilaha illallah. Yang membuat kita bisa menghembuskan nafas adalah Allah. Yang membuat kita bisa berjalan, menghayunkan tangan, melangkahkan kaki adalah Allah. Mengedipkan mata adalah Allah. Sehingga yang dimuliakan adalah rumah Allah. Semua orang yang datang ke Masjid Raya Abdul Qadim ini, belum lagi masuk ke dalam, baru melihat jendelanya, ukirannya, bunga-bunganya, macam menengok kucing Anggora. Luar biasa. Saya sebelum sampai kemari udah terpukau duluan, masuk gang keluar gang. Dalam pikiran saya, mana ini tempat acaranya? Rupanya masuk dari belakang, tidak bisa dari depan, saking meriahnya acara ini. Dihadiri oleh Pak Gubernur. Langsung kami tadi masuk ke dalam. Ustadz Somad, jangan langsung ke tempat acara, kita mampir dulu. Kemana? Restoran. Hampir saya batalkan puasa tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran pertama yang kita ambil dari hadirnya di Masjid Raya Abdul Qadim ini adalah umat Islam bisa bangun masjid kalau punya duit banyak. Jadi kalau begitu umat Islam ini mesti kaya raya, betul? Makanya kita diajarkan keluar masjid bacaannya Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu ya Allah. Yang punya bisnis, lanjutkan bisnisnya. Yang punya tanah luas, tanam sawit, kelapa, pinang. Tanam pinang rapat-rapat supaya pulih tak dapat lari. Sudah dipinang tak dapat dipujuk-pujuk dibawa lari. Itu yang belum nikah aja. Yang udah pun nggak apa-apa. Saya mancing ibunya aja. Alhamdulillah siang Ramadan ini dia tak mengamuk. Habis berbuka nanti baru mengamuk. Artinya apa? Umat Islam jangan sampai tidak punya kemampuan, karena dalam Islam diajarkan kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara kafir, fakir, fakir, kafir itu adalah kemiskinan. Siapa yang menjual akidahnya dengan baju bekas, dengan mie instan, dengan pinjaman kredit, dengan bantuan makan,
hanya digantikan rumah dengan rehab rumah. Akhirnya semuanya dijual hanya karena tidak punya harta benda. Saya mau setelah peresmian Masjid Raya Abdul Kadim kita punya semangat baru untuk mencari harta benda. Apa beda kita dengan orang tidak beriman, Pak Ustadz? Dia sibuk bisnis, kita juga sibuk. Dia buka toko, kita juga buka. Dia tanam kelapa, kita juga buka kebun. Lalu apa bedanya? Bedanya mereka mencari dunia, sedangkan kita dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada seorang ulama naik kuda, kudanya bagus, mahal. Pakai baju, bajunya bagus, mahal. Lalu datanglah orang kafir. Ulama, ya, katanya umat Islam itu di dunianya susah, nanti di akhirat baru masuk surga bahagia. Kenapa kamu kendaraannya bagus, kudanya bagus, mahal, bajunya bagus? Apa kata ulama ini menjawab? Begitulah orang beriman, di dunianya saja sudah bagus seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Di dunianya kendaraannya udah bagus seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Di dunianya bajunya udah bagus seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Sedangkan kamu di dunianya udah melarat seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Di dunianya udah susah seperti ini. Jadi jangan pahami bahwa umat Islam itu pakaiannya compang-camping, umat Islam itu topinya sobek koyak. Makanya Abdul Somad tadi sebelum acara tausiah di Masjid Raya Abdul Kadim, pecinya diganti, sorbannya diganti. Yang dibawa dari Riau tak laku di sini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi merasa senang dengan masjid yang megah. Nanti kalau ada orang bertanya ke saya, Ustadz sudah tausiah di Sumatera Selatan? Oh, udah keliling saya. Tahu Ustadz Masjid Raya Abdul Kadim? Tonton aja video tausiah saya kemarin di sana. Di mana Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Ini masjid kebanggaan. Bapak Ibu bangga punya masjid ini? Bangga menjadi warga masyarakat yang di kampung halamannya ada masjid megah seperti ini? Kita terkadang melihat rumah orang kaya megah, mewah, cantik, mahal, marmer diimport dari Turki dengan batu dari Itali, tapi melihat masjid macam kandang burung merpati. Tapi hari ini kita melihat masjid, rumah Allah diagungkan, rumah Allah dimuliakan. Ini cara memotivasi masyarakat. Jadi acara anak-anak ini banyak, ini anak-anak muda hadir. Anak-anak muda tidak dimotivasi dengan bangkitkan semangat kerja, bangkitkan etos kerja, tidak begitu. Tapi anak muda dibangkitkan semangatnya, langsung bangunkan masjid. Otomatis semua anak muda akan berpikir, saya sebelum mati akan bangun masjid. Anak muda mesti menanamkan pikiran itu, insya Allah. Amin. Ustadz dari tadi kenapa anak muda? Yang tua-tua khawatir tak sempat karena malaikat maut sudah dekat. Ustadz Somad jangan sepelekan. Ini kami ini nampaknya aja casing orang tua. Kami ini sebenarnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Yang muda silakan berusaha. Yang tua didik, nasihati anak-anak muda. Selamat mereka dari narkoba, selamat mereka dari game online, selamat mereka dari pinjol, selamat mereka dari perbuatan maksiat dan dosa, sehingga mereka bisa beraktivitas. Targetnya bukan dunia, targetnya adalah memakmurkan dunia untuk mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Sampai ke liang lahat, mobil mahal ikut mengiring, selimut bludru yang diimpor ikut mengiring, anak buah hati belayan jiwa ikut mengiring. Ada yang mau masuk ke liang lahat? Masuk ke liang lahat cuman 3 orang. Satu memegang kepala, satu memegang pinggang, satu memegang kaki. Mana bantal yang lembut? Diganti dengan bantal tanah liat tak bersampul.
untuk menyangga tengkuk dan pinggang supaya jenazah tetap miring ke arah kiblat. Mana selimut yang mahal berganti dengan kain kapan yang tak berjahit? Mana anak, keluarga, paman, kawan, sahabat, handai tolan, teman sekantor, grup-grup WhatsApp cuman mengucapkan innalillah, innalillah, innalillah. Komen di Instagram hanya mengucapkan telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mengampunkan dosanya, amin, 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 amin. Yang dibawa kekal abadi hanyalah amal jariyah. Maka amal jariyah salah satunya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang sudah membangun sudah booking tempat, kita STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan ada jalan yang lain insya Allah. Tidak hanya satu-satunya jalan membangun masjid, ada jalan kesabaran. Saya jalan sabar itu aja lah Pak Ustadz. Pas giliran mau buka puasa tak sabar juga, akhirnya mengamuk-ngamuk juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kekuatan iman dan Islam insya Allah, amin. Masjidnya bagus, masjidnya besar, tapi siapa yang akan menjadi imamnya, siapa yang akan menjadi khotibnya, siapa yang akan menjadi qorinya, siapa yang akan menjadi bilalnya? Alhamdulillah sudah disiapkan anak-anak tahfiz Quran, hampir 50 orang baru angkatan pertama, akan bertambah lagi di masa akan datang insya Allah, amin. Gurunya didatangkan dari Nangro Aceh Darussalam, penghafal Quran, Serambi Makkah, dari pesantren Ittifaqiyah bimbingan Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Mudrik. Ini usaha yang luar biasa, dan anak-anak ini Masya Allah semuanya, makannya, pakaiannya, semuanya gratis, tis sampai dia hafal Quran. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang mau makan pakai gratis, ngapal Quran lah di sini. Jadi kalau ada suami ibu, kirimkan kemari. Mudah-mudahan. Tapi suami nggak bisa diterima Pak Ustaz. Nanti saya rekomkan ke Prof Abdul Kadim. Insya Allah beliau mau menerima, karena kami ini kan sesama Abdul. Beliau Abdul Kadim, saya Abdul Somad. Walaupun ini melanggar kode etik ini. Sesama Abdul dilarang saling mendahului.